Hari ini kita akan belajar firman Tuhan dari suratnya Paulus kepada jemaat yang di Tesalonika, suratnya yang pertama, pasal yang pertama, ayatnya yang ke-10. Saya mulai baca dari ayat 9 karena ini bercerita tentang buah pemberitaan Paulus. Dikatakan demikian, sebab mereka sendiri bercerita tentang kami, bagaimana sambutan kamu terhadap kami, dan bagaimana kamu berbalik dari berhala-berhala kepada Allah, dan untuk melayani Allah yang hidup dan benar, dan untuk menantikan kedatangan anaknya dari surga yang telah dibangkitkannya dari antara orang mati, yaitu Yesus yang menyelamatkan kita dari murka yang akan datang. Poinnya pada ayat ke-10, dan untuk menantikan kedatangan anaknya. Anaknya di sini adalah Yesus Kristus dari surga yang telah dibangkitkannya dari antara orang mati, yaitu Yesus yang menyelamatkan kita dari murka yang akan datang. Pada hari ini saya akan berbicara tentang pengharapan atas terlepasnya manusia dari murka yang akan datang di dalam satu pribadi yang disebut Yesus Kristus itu. Pada hari ini kita sedang hidup di zaman dan di masa di mana kita beroleh banyak pencobaan, beroleh banyak pengujian, dan beroleh banyak pengajaran dalam rupa-rupanya yang dimaksudkan dalam berbagai motivasi. Dalam hal ini banyak pengajaran yang diberikan kepada orang Kristen, ada untuk menyesatkan mereka demi kepuasan telinga mereka, tapi ada juga pengajaran yang diberikan untuk membawa mereka kepada Kristus. Satu hal yang harus Anda pahami, Bapak Ibu, bahwa Tuhan tidak pernah menghukum orang percaya, tapi Tuhan pasti menghajar dan menegur orang percaya. Karena penghukuman itu terhadap musuh, dan kita adalah anak-anak miliknya, dan kita bukanlah musuhnya Allah. Sehingga kalaupun ada sesuatu yang sakit menimpa hidupmu, anggaplah itu sebagai hajaran dari Allah, bukan hukuman dari Allah. Karena di dalam kitab Roma dikatakan tidak ada lagi penghukuman bagi orang percaya. Tetapi puncak dari semuanya itu adalah bahwa ketika kita sedang menghabiskan waktu pada masa sekarang ini, apakah tujuan kita itu? Apakah maksud kita masih bernafas pada hari ini? Dan apakah pengharapan yang menjadi sumber sukacita yang terbesar di dalam hati setiap orang percaya yang mengaku bahwa nafasnya adalah dari Allah yang hidup, yaitu penantian kedatangan anaknya yang dari surga? Untuk apa kita menantikan kedatangan anaknya yang dari surga? Agar kita diselamatkan dari murka yang akan datang. Mengapa manusia beroleh murka? Karena semua dari kita orang berdosa, bukan? Saya adalah orang yang sangat berdosa, kamu pun orang yang berdosa. Maka dosa-dosa kita itu melayakkan kita untuk ditimpahi oleh murka Allah yang tak berkesudahan. Dosa-dosa kita membuat kita layak dihukum oleh Allah. Tetapi ketika Yesus Kristus yang menggenggam segala sesuatu itu telah naik ke atas kayu salib dengan kerelaan hati dan kerendahan hatinya, telah membentangkan tangannya yang penuh belas kasih di atas kayu salib, lalu ia berseru, sudah selesai. Maka murka Allah yang seharusnya ditimpakan kepada kita telah ditanggung oleh Kristus, yang dengan demikian oleh bilur-bilurnya kamu menjadi sembuh. Jadi ingatlah bahwa pengharapanmu saat ini bukanlah tentang pengharapan yang ada di dunia ini, karena apapun yang ada di dunia ini akan berlalu. Tapi pengharapan kita saat dan pada hari ini adalah di tengah kejahatan dunia yang semakin berupaya untuk mengambil kita menjadi miliknya dan menjauhkan kita daripada Kristus dengan segala sesuatu yang ia tawarkan, dengan segala sesuatu yang ia ideologikan, dengan segala sesuatu yang dunia ini berusaha tawarkan kepada kita, dengan maksud dunia memiliki kita dan membuat kita terlepas dan jauh daripada Kristus. Tetapi terlepas dari itu semua, bahwa pengharapan kita adalah pengharapan yang kekal di dalam Yesus Kristus yang telah bangkit dari mati.
Jadi seharusnya pengharapan di dalam Yesus Kristus yang akan datang kedua kali inilah yang menjadi sukacita terbesar kita sebagai orang Kristen. Kalau kita sudah mengerti bahwa itu adalah pengharapan dan sukacita kita, bahwa Ia sebagai satu-satunya yang telah bangkit dari mati, yang telah mengalahkan kematian oleh karena kuasanya yang ilahi itu, maka bagaimana cara kita menghidupi Dia dalam maksudnya, dalam penantiannya untuk menyelamatkan kita dari murka yang akan datang. Dalam menanti-nantikan Ia dalam pengharapan yang sukacita ini, kita menantikan kedatangan yang kedua kali dengan harapan membangkitkan kita agar memperoleh hidup yang kekal. Apakah laku-laku hidup yang akan kita pergunakan demi semuanya ini, seperti yang disabdakan Paulus sang rasul? Pengharapan orang percaya memang adalah bahwa kita memang luput dari murka yang akan datang. Dan memang tidak ada murka Allah bagi orang yang percaya. Tapi siapakah orang percaya itu? Seperti apakah mereka? Dan apakah orang percaya itu? Orang percaya adalah orang yang memberikan dirinya percaya kepada Kristus. Lalu setelah ia percaya, ia menerima anugerah dari iman itu, yaitu Roh Kudus. Dan Roh Kudus itu tidak hanya mengukuhkan kamu, tapi ia juga menghibur dan menolongmu. Dan yang paling penting, ia juga memantrakan kita sebagai milik daripada Allah itu. Dan apa buah bahwa kita setelah hidup di dalam kuasa Roh Kudus? Bukan bahasa roh. Kalau ada orang bilang kamu belum bisa bahasa roh, berarti kamu tidak ada Roh Kudus, itu menipu. Tanda orang dipenuhi Roh Kudus adalah ia mencintai Kristus. Karena apa? Karena Tuhan Yesus berkata, Roh yang akan datang itu, ia tidak akan memuliakan dirinya sendiri, tapi ia akan bersaksi tentang Aku. Orang percaya akan luput dari penghukuman. Orang percaya akan beroleh hidup yang kekal. Tapi siapakah orang percaya itu? Adalah orang yang mengasihi dan mencintai Kristus. Hal apa yang dicintai yang ada di dalam Kristus itu? Hal yang bagaimana yang dicintai di dalam Kristus itu? Hal apa? Kebagaimanaan Kristus itulah yang kita cintai. Apa yang membuat kita mencintai Dia? Apa hal yang patut kita teladani daripada Dia dalam rangka usaha kita untuk menjadi serupa dengan Dia sebagai sang gambar dan rupa Allah itu? Apa usaha kita? Apa hal yang ada pada Kristus yang perlu diteladani oleh orang yang mengaku percaya kepada Dia? Sebagai tanda bahwa Kristus itu memang kekayaannya, ada dua hal: kerendahan hati dan kerelaan hati. Kerendahan hati untuk mengerti siapa Allah, dan kerelaan hati untuk memberi diri bagi Allah. Kalau manusia masih sibuk dengan pemberian dirinya kepada dunia ini, engkau akan menjadi milik dunia. Dan ketika ia datang dalam pengadilannya yang menelanjangi semua orang itu, kamu akan luput dari persekutuan dengan kawanan domba-domba itu. Tapi kalau kita mengambil bagian di dalam Kristus, maka kita akan memiliki dua hal: kerendahan hati dan kerelaan hati demi kerajaan Allah. Maka dalam liturgi beberapa gereja sering dikatakan, wahai jiwaku, apakah yang engkau inginkan? Bertobatlah demi kerajaan Allah. Saya tidak tahu, hidup setiap orang masing-masing kepala itu punya problem, punya pergumulan, punya hal yang mereka harus hadapi, punya status quo yang mereka harus terima. Dan oleh karena itulah, di dalam semuanya itulah orang percaya itu dipanggil agar turut berjuang di dalam rupa-rupa pencobaan yang ada pada diri mereka, demi membuktikan apakah ia benar-benar sungguh-sungguh percaya atau tidak kepada Kristus itu. Jadi lihatlah hidup kekristenan. Apakah saya, meskipun saya menginjili, saya pergi mengkhotbahi orang, apakah saya berusaha untuk menjadi seturut dengan apa yang saya tahu?
Kalau saya tidak berjuang untuk menjadi serupa dengan itu semua, maka Kristus pun akan menolak saya. Dia pun akan buang saya. Kamu banyak bicara, tapi tak berjuang demi semua yang kamu katakan itu. Aku pun menolak engkau. Saya memperkatakan banyak firman Tuhan, tapi saya tidak berusaha hidup di dalamnya, maka Kristus itu pun akan membuang saya dan melupakan saya. Bahkan saya lebih jahat daripada kamu. Kalau saya yang adalah pelayan Tuhan, hambanya Kristus yang hina demikian, apalagi yang tidak melayani Allah. Layanilah yang satu dengan yang lain, sebagaimana kita melakukannya demi kepada Kristus, sebagai tanda dan bukti cinta kita kepada Dia. Dan itu adalah buah dari kerendahan hati dan kerelaan hati. Saya kemarin khotbah sama anak-anak muda. Saya bilang begini sama mereka. Apa yang menjadi bukti nyata bahwa kamu mencintai kita? Apa yang menjadi tindakan nyata bahwa saya mengasihi engkau ya Kristus? Apa yang menjadi bukti nyata bahwa saya benar-benar mengagumi Dia? Saya punya pasangan, saya punya saudara, atau saya punya pacar, saya punya anak. Saya mengasihi mereka, saya mencintai mereka. Saya begitu suka membagikan hal tentang mereka. Saya punya pacar yang cantik. Dia selalu saya pamerkan di mana-mana. Cantik sekali, baik sekali. Perempuan juga begitu, punya pacar, laki-laki, beli ini, kasih itu, semua diposting. Cinta sejati, cinta yang murni. Mereka bangga dengan itu semua. Tapi apakah pernah melakukan hal yang sama demi Kristus? Kalau tidak pernah melakukan itu, maka seharusnya jangan sebut diri kita Kristen. Terlalu mudah bagi kita menyebut diri kita Kristen, tapi pembuktian cinta kita masih lebih besar kepada manusia. Lalu apakah artinya I have decided to follow Jesus? Christ is enough? Apakah artinya itu? Nah, untuk itulah Rasul Paulus mengatakan apa? Jagalah hati, agar hatimu itu tetap rendah. Kalau hati orang itu tetap rendah, dia akan berusaha selalu datang kepada Allah. Kalau hati orang itu tetap rendah, dia akan selalu berpikir bahwa apa yang ada dalam hidupnya dan bagaimanapun keadaannya itu tetap di dalam kuasa dan kedaulatan Allah, sehingga ia bergantung kepada Allah di dalam doa. Itulah bukti kerendahan hati kita. Jadi menjadi Kristen itu jangan begini, tepuk dada, sayalah yang terbaik, sayalah yang terhebat, saya lebih tinggi, saya lebih rendah, saya lebih itu, dan lain sebagainya. Kalau ada yang mengaku mengikut Kristus masih berpikiran demikian, maka kamu bukan Kristen. Jangan minta Tuhan mengubah hidupmu. Jangan pernah minta Tuhan mengubah hidup. Minta Tuhan mengubah hati, karena dari hatimu terpancar hidup. Pernah gak kita meminta kepada Tuhan, Tuhan berikan aku hati seperti hatimu, agar aku memberi perhatian kepada apa yang engkau perhatikan, agar aku memberi cinta kepada siapa yang engkau cintai, agar aku memberikan tanganku kepada siapa engkau memberikan tanganmu, agar aku bisa menjadi alat bukan bagi kemuliaanku, tapi bagi kemuliaan. Untuk itulah Paulus ketika ia menginjili banyak orang, ia selalu mengatakan, aku bukanlah apa-apa, aku orang yang sangat berdosa, aku yang begitu hina, aku yang begitu kotor. Mengapa Paulus mengatakan itu? Agar orang melihat bahwa betapa besar dan betapa agungnya kasih karunia Allah yang masih memperkenankan Paulus, sekalipun Paulus sendiri mengaku adalah orang berdosa. Jadi tujuan, motivasi pelayanan kepada Allah itu yang terpenting, agar pengharapan di dalam kita bahwa Ia akan datang melepaskan kita dari murka yang akan datang itu bisa teguh. Orang yang hidupnya tidak sesuai dengan firman Tuhan, orang yang tidak mencintai Kristus dengan hati-hati, orang yang tidak mencintai Dia dengan sungguh-sungguh, sekalipun mulutnya mengatakan aku akan selamat, tapi hati nuraninya menolak itu. Dia berkata, aku akan selamat, aku akan percaya kepada Kristus, aku tidak akan masuk neraka, aku akan ditebus. Tapi kalau kita tidak memiliki cinta yang sejati kepada Dia, mulut kita mengatakan bahwa kita akan selamat, tapi hati nurani kita akan bersaksi tentang Engkau. Untuk itulah dikatakan dalam Roma 2 bahwa hati nurani itu nanti yang bersaksi tentang Engkau.
Adalah mudah memperkatakan hal dari mulut, tapi adalah susah menyesuaikannya dengan hati. Mulut orang bisa manis, hatinya belum tentu. Tapi mulut orang bisa pedas, hatinya benar. Ketika Kristus berbicara dengan para orang-orang Farisi, bukankah ia begitu keras? Tapi ketika ia berbicara dengan orang-orang lemah, ia begitu merangkul dan menolong mereka. Untuk itulah, wahai orang-orang Kristen, waktu-waktu yang sekarang di zaman akhir ini, mari kita pergunakan untuk menghabiskan masa yang masih Kristus berikan kepada kita untuk menunjukkan dan melakukan cinta kita kepada Dia. Jangan habiskan waktumu yang sia-sia. Apalagi orang para pelayan, melayani Allah demi motivasi yang belok-belok, betapa kejamnya kamu akan diadili nanti. Orang yang melayani tidak konsisten, betapa beratnya pengadilan nanti. Dia sudah berikrar ia melayani Allah, tapi ia mundur dari pelayanan. Saya tak menghakimi, tapi Kristus akan menghakimi kamu. Orang yang sudah diberi karunia oleh Allah, tapi tidak mau memberikan karunia itu bagi Allah, Kristus akan menanyai itu kepada kamu. Bagi semua dan segenap rohaniawan yang benar-benar mendeklarasikan imannya kepada Kristus, nanti motivasinya mengapa ia mendeklarasikan itu juga akan dipertanggungjawabkan. Jadi mari kita menghabiskan sisa waktu yang ada sekarang ini untuk hidup di dalam pedoman firman Allah, demi menyambut Dia di dalam kewaspadaan dan berjaga-jaga demi sukacita kita atas kedatangan Dia pada hari kebangkitan kelak. Jadi mari berjuang. Jangan, ini bukan waktunya kita bersantai-santai. Terlalu banyak orang bersantai-santai berpikir, udahlah Tuhan masih datang lama lagi, tidak perlu saya belajar iman Kristen, tak perlu saya tahu iman Kristen. Kalau pahammu tentang Tuhanmu salah, semua akan salah. Karena paham yang menentukan caramu menyembah Dia, dan caramu menyembah Dia akan menentukan sikap hidup. Pengajaran yang benar akan menimbulkan penyembahan yang benar, penyembahan yang benar akan menimbulkan praktik yang benar. Jadi sekarang mari kita lebih menyukai keadilan Allah. Keadilan Allah yang ditumpahi di dalam kasih karunia-Nya itu, agar semua orang mengerti bahwa memang aku bukanlah siapa-siapa di hadapan Allah, dan aku bukanlah apa-apa tanpa Allah. Jadi berjalanlah tidak mengandalkan dirimu sendiri, tapi berjalan di dalam penantianmu akan Kristus, demi murka yang akan datang tidak menimpa kita. Satu hal yang pasti, murka Allah tidak menimpa orang percaya. Tapi apakah kamu orang percaya? Itu yang penting. Apakah saya orang percaya? Apakah Elia Myron orang percaya? Belum tentu. Karena hanya Tuhan yang berhak menilai saya orang percaya. Tapi usahakanlah dirimu menjadi layak. Bagaimana caranya? Rendah hati dan rela. Sadar, saya ini orang berdosa. Dan ekspresi dari kesadaran itu apa? Tidak meninggikan diri, memberikan waktu, memberikan diri bagi persembahan Allah. Rasul Paulus menutup kitab Roma ada 12 pasal. 11 pasal dia ajar semua doktrin. Tidak ada yang baik, semua telah kehilangan Allah, tidak ada mencari Allah. Tapi ingat, di pasal yang ke-12, 11 pasal dia ajar semua doktrin. Tapi pasal yang ke-12, ujung praktiknya dia menyebutkan apa? Dari semua yang kuajarkan dari pasal 1 sampai pasal 11, Paulus ingin mengatakan di pasal 12, apa yang disampaikan? Persembahkanlah hidupmu bagi Allah. Jadi pemahaman akan doktrin Paulus dari pasal 1 sampai pasal yang ke-11 itu begitu lengkap, dari maut, kebangkitan, kematian, segala macam. Paulus berargumen semuanya itu dengan sempurna. Tapi ujung dari pengetahuan itu apa? Persembahkanlah hidupmu bagi Allah. Nah, kalau kita tahu begini, Kristus membangkitkan kita, Ia akan menyelamatkan kita, Ia akan meluputkan kita dari kebinasaan kekal. Lalu apakah buah dari pengertian itu? Persembahkanlah hidup kita
bagi Allah. Kalau kamu punya bisnis, kamu karyawan, kamu kerja dimanapun, lakukanlah semuanya itu bukan demi dirimu, tapi demi persembahanmu yang baik di hadapan Allah. Saya mengatakan persembahkanlah hidupmu buat Allah, berarti saya mengatakan semua Anda harus jadi pendeta. Tidak. Karena pendeta berbanyak ditolak. Persembahkan hidupmu bagi Allah artinya apa? Lakukan semua apa yang dipercayakan bagimu untuk Allah. Maka itulah yang berkenan kepada Dia. Itulah yang berkenan bagi Allah kita itu. Pak Esra Soro pernah berkata, kucing dan tikus itu sama-sama berlari, tapi motivasinya beda. Yang satu ingin menyelamatkan nyawa, yang satu ingin menerkam nyawa. Orang sama-sama melayani, actionnya bisa sama, berkorban, tapi motivasinya beda. Orang bisa sama-sama datang ke persekutuan doa, motivasinya bisa beda. Ada demi kue, loh, ada yang begitu. Meskipun kue ini enak sekali, tapi bukan itu kue. Ada orang datang ke gereja demi apa? Demi memamerkan barang-barangnya. Banyak yang begitu. Ada orang pergi ke tempat tertentu untuk menunjukkan banyak hal yang dia punya. Kalau hidup kita masih demikian, saya tidak mengatakan kamu binasa, tapi saya mengatakan sungguhkah kita menjadikan Dia sebagai kekayaan kita yang tertinggi? Sungguhkah kita melayani Dia? Sungguhkah kita mengerti apa pengharapan yang ada pada Dia yang kita sebut Kristus itu? Berbahagialah engkau, wahai orang Kristen. Berbahagialah engkau. Mengapa engkau harus berbahagia? Wahai perempuan, wahai laki-laki, berbahagialah kamu. Mengapa kamu harus berbahagia? Karena kamu di dalam Kristus Yesus yang akan meluputkan kamu dari murka yang akan datang. Tapi apakah kamu telah mengusahakan dirimu untuk menjadi seperti orang yang percaya itu? Kalau kita udahlah, saya percaya kepada Yesus, saya udah dibaptis, hidup aja tak peduli pada iman. Kita peduli pada perut pada akhirnya akan binasa. Kita peduli pada anak pun akan mati. Kita peduli pada pikiran kita, pikiran pun akan berlalu. Kita peduli apa yang ada pada kita, tapi itu semua pun akan lenyap. Tapi kita mengabaikan satu hal yang tidak akan lenyap, yaitu iman kita kepada Dia. Amen. Jadi waktu di zaman akhir ini, kekristenan kita itu harus bergeser nilai. Kekristenan itu harus berubah meaningnya. Kekristenan itu bukan lagi tentang hal-hal yang menyangkut pada hal yang di atas, tapi tentang bagaimana kita berupaya untuk menjadi seperti teladan kita itu. Jadi saya ini tidak hanya kepada orang-orang muda atau orang tua, dan ini buat semua orang yang mengaku dirinya pengikut Kristus. Kita harus berupaya untuk menunjukkan diri kita bahwa kita adalah orang Kristus. Bagaimana caranya? Pandanglah kepada Kristus. Ia yang lemah lembut, Ia yang penuh kasih, Ia yang menolong sesamanya, Ia yang rendah hati, Ia yang rela. Sekarang saya di TikTok itu ada tuh perempuan, saya nggak tahu, saya tahu namanya tapi saya tidak mau sebut. Dia punya ideologi, kalau bukan donatur dilarang ngatur. Ada yang begitu. Kalau bukan donatur dilarang ngatur. Lalu dia dengan mulutnya dengan begitu bangganya menghina-hina orang miskin. Saya tidak pernah miskin. Aduh, orang miskin itu juga begitu. Dia ejek semua orang miskin. Lalu saya lihat komentarnya, dan perempuan yang ngomong begitu itu pakai salib besar. Dia lupa bahkan orang yang tersalib di salib yang dia pakai itu adalah yang menggenggam segala sesuatu, tapi datang ke dunia bukan menghina yang miskin, bahkan dia menjadi miskin. Apakah makna salib yang dia pakai? Gak ada. Lalu banyak orang, anak muda yang komentar, dia pantas sombong, kenapa? Dia kaya. Wajarlah dia sombong, dia kaya. Entah kapan kesombongan itu dinormalisasi. Dan kalau dia mengerti kekristenan, kaget ya.
Saya lihat mulai banyak yang lesu. Ya, ini kalau saya pelayanan di PD Birawa, saya paling suka mikrofonnya. Ya, mikrofon di sini tuh hampir sama dengan mikrofon di gerejanya Pak Gilbert. Kualitasnya top. Nah, banyak orang Kristen yang memuji-muji orang itu. Kenapa dipuji? Waduh, role model. Wajar sih dia sombong, kenapa dia kaya? Jadi mari kita menjadi kaya agar kita sombong. Itulah ideologi yang beredar di zaman sekarang yang merusak anak muda Kristen. Kalau ia mengerti, kalau ia merendahkan diri, kalau ia mengerti siapa Yesus Kristus itu, ia tak akan punya pikiran yang demikian. Sekalipun banyak salib di tubuhmu, tapi kamu tak mengerti siapa yang tersalib itu dan apa dan bagaimana dia, itu tidak akan mampu menyelamatkanmu. Kristus Yesus saja yang punya segala sesuatu, dia digelari Sang Pantokrator, penguasa surga dan bumi, karena kepadanya lah kuasa itu telah diberikan oleh Bapaknya. Tapi ketika ia datang ke dunia, ia melihat orang miskin, ia melihat orang sakit, ia tidak menjauhinya, ia mendekat kepada orang itu. Orang Yahudi menaruh kejijikan terhadap pemungut cukai, tapi ia menghampiri pemungut cukai itu. Artinya apa? Memang Kristus Yesus itu sekalipun ia yang memiliki segala sesuatu, ia bahkan rela datang dalam kemiskinan. Tapi entah bagaimana ada orang begitu bangga pakai salib, tapi ia menghina-hina orang miskin. Lalu banyak orang yang memuji-muji orang itu, dia katakan, marilah menjadi kaya. Ini menjadi motivasi buat saya. Motivasi untuk apa? Menjadi kaya. Untuk apa? Untuk sombong. Saya tidak menghakimi dia. Saya hanya kasihan. Kenapa kasihan? Kenapa kita kasihan dan perlu mendoakan orang seperti itu? Karena dia belum mengenali siapa? Kristus. Kalau seandainya dia mengenalinya, ia nggak akan pernah begitu. Ia nggak akan pernah memiliki hati. Ia tidak akan pernah memiliki tindakan yang demikian. Nah, inilah yang disebut dengan pikiran dunia. Menganggap apa yang ada padanya itu menjadi alasan bagi dia untuk merendahkan sesamanya manusia. Jadi kalau saya dalam doa saya bilang begini kepada Allah. Kalau kekayaan, kalau kemasyhuran, kalau kekuatan, popularitas membuat saya menjadi tidak berkenan di hadapanmu, jangan buat saya seperti itu. Kalau hal-hal itu membuat kita jauh daripada Allah, lebih baik itu tidak perlu ada. Tapi bukan berarti orang Kristen tidak boleh kaya, tidak boleh kuat, tidak boleh powerful. Kalau itu ada padamu, anggaplah itu hal yang dipercayakan Allah kepadamu. Dan kalau Allah percayakan itu kepadamu, lakukanlah itu bagi Allah. Jangan menjadi alat bagimu untuk memegahkan diri lalu merendahkan yang lain. Karena ketika kamu demikian, kamu lebih jahat dari orang yang belum mengenal Kristus. Jadi nantikanlah kedatangan anaknya yang dari surga itu dengan hidup seperti anaknya itu. Jadi mari berusaha, mari berjuang. Belum ada kata telat. Selama nafas ini belum berhembus terakhir, pertobatan masih terbuka bagi kita. Mari kita perbaiki. Kalau kita mungkin ibu-ibu punya barang di rumah, ya kan, yang dia sayangi sekali, ada lecetnya dikit, dia selalu poles biar bagus terus kelihatan. Nah, mari kita memperbaiki apa yang masih kurang dalam hidup kita. Berusaha dalam pertandingan iman, agar ketika ia datang, ia tak meluputkan kita. Agar ketika ia datang, ia mengatakan, inilah anakku yang meskipun tak sempurna, tapi ia masih mau berjuang demi hidup seperti yang mau. Tidak ada di sini yang mau dilupakan oleh Tuhan, kan? Ada yang mau dilupakan oleh Tuhan di sini? Oh, sepertinya ada. Ada? Ada nggak? Nggak ada ya? Nggak. Kalau dari kita tidak ada yang mau dilupakan oleh Allah, maka janganlah kamu juga melupakan dia. Jangan lupakan hukumnya,
Jangan lupakan perintah. Maka saya menutup ini dengan sabdanya Kristus Tuhan kita itu. Ia berkata dalam Injil Yohanes, jikalau kamu sungguh-sungguh mengasihi aku, kamu pasti melakukan perintah. Perintah dia apa? Kasihilah dia terlebih dahulu. Karena kalau kita mengasihi dia, kita otomatis mengasihi sesama. Jangan katakan aku mengasihi Allah, kamu datang ibadah tiap hari, tapi temanmu yang kesulitan tak kau tolong, sedangkan kau punya. Saudaramu yang membutuhkan tak kau tolong, sedangkan kamu memilikinya. Lalu bagaimana mungkin kamu mengatakan kamu mengasihi Allah, sedangkan saudaramu yang terlihat tidak kamu kasihi? Jadi jadilah surat Kristus yang terbuka demi kemuliaan Dia. Sebab hidup kita bukan lagi kita, tapi hidup kita adalah siapa? Kristus. Kalau hidup kita adalah Kristus dan yang kita nantikan adalah Kristus itu, maka kita harus hidup seperti Kristus. Wah, Elia bilang hidup seperti Kristus, maka saya jalan di atas air, saya membangkitkan orang mati. Bukan begitu. Hidup seperti Kristus itu artinya milikilah karakter seperti Dia. Jadi kalau Kristus saja yang punya segala sesuatu, tidak pernah sombong, Dia yang punya segala sesuatu tidak pernah melupakan saudaranya, maka siapakah kita yang tidak punya apa-apa ini sebenarnya untuk melakukan hal yang terbalik dari itu? Semoga Tuhan dan semoga Dia yang kita sebut Kristus itu, yang mengasihani kita sekarang dan selalu serta untuk selama-lamanya.